Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Hartati, NIM 23010200054 dari kelas A02 Prodi Akuntansi Universitas Bina Insan Lubuk Linggau. Pada video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai studi kasus komunikasi internal di PT Sejahtera Bersama untuk memenuhi UAS dari mata kuliah komunikasi bisnis. Selamat menyaksikan. Studi kasus komunikasi internal di PT Sejahtera Bersama. PT Sejahtera Bersama adalah perusahaan manufaktur skala menengah yang bergerak di bidang produksi alat-alat rumah tangga. Suatu hari, manajer produksi Bapak Dimas mengirimkan email kepada seluruh staf produksi karena ada penurunan produktivitas dalam 2 bulan terakhir. Berikut isi email tersebut. Kepada seluruh staf produksi dari manajer produksi. Subjek, kinerja produksi yang buruk. Kepada seluruh staf, saya kecewa dengan kinerja kalian belakangan ini. Angka produksi terus menurun dan sepertinya tidak ada yang peduli dengan hasil kerja. Jika kondisi ini terus berlanjut, akan ada tindakan tegas. Saya minta semua segera introspeksi dan perbaiki kerja kalian. Setelah menerima email tersebut, beberapa karyawan mengeluh karena merasa tersudut dan tidak dihargai. Beberapa bahkan merasa termotivasi untuk mencari pekerjaan lain. Melihat dampak tersebut, HRD kemudian memberikan pelatihan tentang etika komunikasi bisnis dan pendekatan yang tepat dalam menyampaikan pesan, khususnya pesan negatif. Pertanyaan pertama, identifikasi pendekatan penulisan pesan yang digunakan Bapak Dimas dalam email tersebut. Apa kelemahan dari pendekatan tersebut? Menurut saya, pendekatan yang digunakan oleh Bapak Dimas adalah pendekatan langsung. Dalam pendekatan ini, penulis pesan langsung menyampaikan inti masalah di awal tanpa pembuka atau kata-kata pengantar yang menenangkan. Bapak Dimas langsung menuliskan kekecewaannya, menyebutkan turunnya angka produksi dan memberikan peringatan keras. Kelemahan pada pendekatan tersebut adalah yang pertama, ialah menimbulkan kesalahpahaman. Pesan bisa terasa terlalu keras atau menyinggung perasaan karyawan. Lalu yang kedua ada membuat karyawan merasa tersudut. Kata-kata tegas dan bernada marah membuat karyawan merasa disalahkan semua. Padahal belum tentu masalahnya hanya karena mereka tidak disiplin dalam bekerja. Yang ketiga ada menurunkan motivasi kerja. Pesan seperti ini justru bisa membuat semangat kerja karyawan turun. Beberapa karyawan bahkan bisa memilih keluar dari pekerjaan sebelumnya. Yang keempat ada tidak membangun suasana kerja yang positif. Komunikasi internal sebaiknya membangun kerjasama dan semangat tim, bukan membuat suasana menjadi tidak nyaman. Pertanyaan kedua, jelaskan 2 pendekatan alternatif yang lebih tepat dalam menyampaikan pesan negatif dalam konteks komunikasi bisnis. Untuk komunikasi bisnis internal, apalagi untuk masalah seperti ini, ada 2 pendekatan yang dapat digunakan. Pertama ialah pendekatan tidak langsung. Pendekatan ini diawali dengan kata-kata positif atau penghargaan. Setelah itu, baru masuk ke inti masalah dan ditutupi dengan ajakan untuk memperbaiki keadaan bersama-sama. Yang kedua ada pendekatan persuasif. Pendekatan ini, penulis pesan menggunakan kata-kata yang membangkitkan semangat, mengajak semua pihak bekerja, dan memberi motivasi. Nada pesannya lembut, sopan, tetapi tetap jelas. Pertanyaan nomor 3. Apa saja prinsip etika komunikasi bisnis yang dilanggar dalam email tersebut? Jelaskan. Jadi, prinsip etika komunikasi bisnis yang dilanggar adalah kesopanan, rasa menghargai, dan sifat membina. Di isi email terlalu keras, terkesan menyalahkan dan tidak menunjukkan penghargaan atas usaha karyawan. Ini seharusnya pesan disampaikan dengan bahasa yang lebih halus dan sopan, serta mengajak bekerja sama untuk memperbaiki keadaan. Next, pertanyaan nomor 4. Menurut saudara, bagaimana kalimat revisi dari email tersebut menggunakan pendekatan yang lebih profesional dan beretika? Nah, untuk kalimat revisinya kita bisa gunakan seperti ini. Pada seluruh staf produksi dari manajer produksi, subjek peningkatan kinerja produksi. Yang terhormat seluruh staf produksi PT Sejahtera Bersama.
Terima kasih atas kerja keras dan dedikasi kalian selama ini. Saya sangat menghargai usaha kalian menjaga produksi tetap berjalan. Namun, belakangan ini angka produksi kita menurun. Saya paham ini bukan hal yang mudah. Mungkin ada kendala yang dihadapi di lapangan. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mencari solusi agar produktivitas bisa meningkat lagi. Saya sangat terbuka jika ada ide, saran, atau masukan dari teman-teman semua. Silakan hubungi saya atau atasan masing-masing jika ingin berdiskusi. Mari kita tingkatkan semangat kerja dan saling mendukung demi hasil yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan kerja kalian. Hormat saya, manajer produksi. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan tentang studi kasus komunikasi internal di PT Sejahtera Bersama. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.